buku. Jadi saya mohon izin untuk membagikan layar saya. Mas Anto, screen sharingnya mohon tolong diaktifkan. Oh, baik. Oke, sepertinya layarnya sudah terlihat ya. Jadi hari ini yang akan dibahas adalah sebuah buku yang mungkin formatnya agak berbeda dibandingkan buku-buku yang pernah dibahas sebelumnya, karena ini adalah buku teks. Nah, judul aslinya dalam bahasa Jepang ya, Nihon Kenkyu no Sasoi, Nihon Tadori Naosu Nijikyu no Hoho, yang diterjemahkan walaupun tidak ada terjemahan resminya, tapi ini terjemahan dari editornya sendiri, yaitu An Invitation to Japanese Studies, 29 Way to Trace Back Japan. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Pesa, buku ini diedit oleh dua orang, yaitu Sakamoto Megumi Sensei dan Tomotsune Tsutomu Sensei. Keduanya adalah pengajar di Tokyo University of Foreign Studies. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai buku ini. Baik. Nah, ini adalah covernya, sudah terpampang juga di poster kegiatan ini ya, rekan-rekan sekalian. Bukunya ditulis dalam bahasa Jepang. Editornya tadi sudah diperkenalkan dan diterbitkan oleh di International Center for Japanese Studies di Tokyo University of Foreign Studies. Jadi ini adalah sebuah buku teks yang diterbitkan oleh universitas. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa buku ini tuh sebenarnya satu set dengan buku yang sebelumnya diterbitkan. Jadi buku ini ya, Kokusai Nihon Kenkyō no Sasoi, diterbitkan relatif baru ya, tahun 2022. Ini adalah buku penunjang, bukan penunjang ya, buku yang menambahkan buku yang terbit sebelumnya, yaitu ini. Ini juga dalam bahasa Jepang, Nihon Tadori Naosu Nijikyu no Hoho. Judulnya agak mirip ya, tapi ada judul tambahannya, Kokusai Nihon Kenkyu Nyumon. Ini saya terjemahkan sendiri menjadi 29 Ways to Trace Back Japan, An Introduction to Global Japanese Studies. Diterjemahkan, bukan terjemahkan, diedit oleh Nomoto Kyoko Sensei dan Sakamoto Megumi Sensei, orang yang sama yang juga terlibat di buku yang akan kita bahas. Dan buku ini terbit tahun 2016. Jadi ada jarak 6 tahun antara buku ini dengan buku yang akan kita bahas, yang adalah buku penunjang dari ini. Jadi kita bayangkan ada satu set buku pengantar studi Jepang yang diterbitkan oleh Tokyo University of Foreign Studies. Pertama adalah ini, dan yang kedua adalah yang akan dibahas hari ini. Nah, kita mau bahas dulu nih mengenai Kokusai Nihon Kenkyu yang menjadi judul dari buku ini. Diterjemahkan sebenarnya bisa macam-macam ya. Kadang-kadang diterjemahkan menjadi studi Jepang internasional, studi Jepang global, dan lain-lain. Nah, kita mau tahu dulu dong ya sebelumnya, apakah bagaimanakah buku ini mendefinisikan studi Jepang internasional. Nah, di halaman pertama buku langsung dijelaskan seperti ini. Ini saya baca aja ya, di halaman 1 ya. Kokusai Nihon Kenkyu toいうのは、日本研究をする際、日本の中で閉じたものとして研究するのではなく、広く外からの視点、海外との対象を通じて見えてくる日本の姿を研究しようというものです。Ini saya coba terjemahin aja ya, maaf kalau terjemahannya nggak bagus.
Studi Jepang internasional berarti dalam meneliti Jepang, kita tidak memusatkan kajian pada ruang lingkup yang sempit di dalam Jepang saja, melainkan melihat gambaran Jepang yang muncul melalui sudut pandang lebih luas dari luar negeri, termasuk perbandingannya dengan negeri lain. Ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas ya. Mungkin kita punya asumsi bahwa yang paling memahami tentang budaya atau masyarakat sebuah negara adalah orang-orang yang ada di negara itu. Misalnya kayak kita nggak usah ngomongin Jepang deh, kita ngomongin Indonesia gitu. Kita ingin tahu tentang Indonesia, terus kita merasa paling tahu tentang Indonesia. Tapi apakah seperti itu? Atau kita bicara tentang Jepang ya, kita ingin tahu tentang Jepang, terus kita punya teman misalnya dia orang Jepang. Orang Jepang itu maksudnya orang yang berkewarganegaraan Jepang dan tinggal di Jepang gitu. Terus kita merasa penjelasan dari si orang tersebut karena dia ada di Jepang dan dia berkewarganegaraan Jepang itu adalah penjelasan yang paling valid tentang Jepang. Nah, saya rasa definisi studi Jepang internasional, Kokusai Nihon Kenkyu, yang diberikan langsung di halaman pertama buku ini, itu mengajak kita berpikir kembali tentang asumsi tersebut. Misalnya ya, saya kok punya asumsi bahwa oke, kita sebagai orang Indonesia bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika kita diminta untuk menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia itu bekerja, apakah kita mampu melakukan itu? Nah, terus kan kita jadi rekan-rekan mungkin pernah ya punya pengalaman ditanya fungsi imbuhan tertentu gitu. Terus kan kita juga, waduh, gimana cara jawabnya ya? Nah, saya pribadi juga punya pengalaman seperti ini, misalnya ketika menempuh pendidikan di Jepang gitu, menerima pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia, bahasa Indonesia, budaya Indonesia yang saya nggak tahu jawabannya apa. Jadi ini tuh bukan tidak serta-merta membantah ya, tapi mengajak kita untuk memikirkan ulang asumsi-asumsi dasar bahwa orang yang paling paham tentang sebuah budaya, tentang masyarakat adalah orang yang ada di dalam situ. Nah, asumsi ini tuh punya implikasi menurut saya yaitu mengecilkan perspektif orang-orang yang ada di luar itu. Misalnya ada peneliti Indonesia dan peneliti Jepang gitu, sama-sama meneliti tentang Jepang. Terus mungkin dengan asumsi tersebut kita jadi berpikir bahwa pandangannya orang Jepang ini jadinya lebih valid dibandingkan orang Indonesia. Kenapa? Karena dia ada di situ. Nah, definisi ini kalau dibaca lebih lanjut saya rasa punya implikasi gitu. Mempertanyakan, emang benar orang Indonesia adalah yang paling tahu tentang Indonesia? Emangnya kita nggak perlu ya membahas tentang Indonesia dari sudut pandang lain. Nah, kata Indonesianya diganti deh sama Jepang. Jadi bisa aja nih ya, ini UI itu posisinya ada di Depok ya. Jadi kita bisa bertanya-tanya, bukan, kita bisa bikin klaim bahwa orang Depok, Indonesia, juga mampu berkontribusi terhadap studi Jepang melalui perspektif-perspektif yang dimilikinya gitu. Oke. Jadi rekan-rekan buku ini dari halaman pertamanya sudah memberikan definisi tentang studi Jepang internasional yang menurut saya cukup berbeda mungkin ya, cukup provokatif. Dan yang saya maksud provokatif adalah ya itu tadi. Definisi ini mengajak kita untuk membongkar asumsi-asumsi dasar bahwa yang paling tahu tentang suatu negara adalah orang yang ada di dalam negara itu. Oke. Nah, lalu saya juga melihat bahwa buku ini tidak bertujuan untuk membuat klaim bahwa Jepang itu unik.
Kalau Jepang itu dianggap unik, maka negara manapun itu unik. Jadi buku ini itu juga mengajak kita untuk mendiskusikan Jepang melalui berbagai sudut pandang. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang itu misalnya melalui perbandingan dengan negara lain. Jadi misalnya perbandingan ya bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, aspek apanya lah gitu. Nah, kalau kita bilang bahwa bahasa Jepang itu unik, maka bahasa Indonesia itu di saat yang bersamaan harusnya unik juga, tapi berbeda saja dengan bahasa Jepang. Ini saya rasa adalah hal yang ditekankan oleh buku ini. Lalu berikutnya adalah buku ini juga mengajak kita untuk tidak menafikan bahwa Jepang itu dalam arus globalisasi di berbagai masa ya, itu tidak mungkin mendefinisikan dirinya sendiri tanpa melihat hubungan dengan negara-negara lain. Lalu yang berikutnya adalah bahwa untuk memahami Jepang, maka diperlukan juga perspektif-perspektif dari negara lain, maksudnya dari orang-orang yang tidak berada di situ. Maksudnya, sama seperti analogi dengan Indonesia, misalnya, kita itu juga mungkin akan kesulitan untuk mendefinisikan Indonesia. Karena kita berada di dalamnya, ngumpuk-ngumpuk gitu ya. Coba aja kita nanya ke ikan, kondisi akuarium yang kalian huni itu seperti apa sih? Ya mereka mungkin punya 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 sudut pandang yang berbeda. Tapi kita sebagai manusia yang nonton ikan-ikan itu di akuarium kan punya perspektif yang berbeda juga terhadap ikan-ikan itu. Nah, analogi itu kemudian diterapkan di studi Jepang. Jadinya ini adalah ajakan untuk kita untuk juga melihat gimana orang di luar kita tuh melihat diri kita. Nah, sehingga saya rasa ketiga hal tersebut itu punya implikasi yaitu penolakan, semacam penolakan ya, terhadap asumsi bahwa yang paling memahami suatu negara atau budaya adalah orang yang berasal atau berada di negara tersebut. Jadi ini tuh adalah tolakan terhadap misalnya kita bilang bahwa Jepang tuh begini loh, kenapa itu kata teman gue yang ada di Jepang. Ya mungkin dia punya sebuah informasi tentang Jepang. Tapi maksudnya apakah itu menjadi sumber yang paling valid dan apakah kita misalnya belum berkesempatan untuk melihat langsung kondisi Jepang mengandalkan pengetahuan melalui internet gitu misalnya, apakah hal tersebut menjadi menghalangi kita untuk berkontribusi di studi Jepang? Nah itu adalah hal yang sepertinya dibantah oleh buku ini. Jadi seperti judulnya, Kokusai Nihon Kenkyuai no Sasoi, terjemahkan kalau ke dalam bahasa Indonesia menjadi undangan kepada ajakan untuk studi Jepang internasional. Ini adalah sebuah ajakan kepada kita semua, baik yang ada maupun tidak ada di Jepang, untuk berusaha berkontribusi terhadap studi Jepang melalui perspektif-perspektif yang kita miliki sendiri. Nah, jadi kalau diilustrasikan, kayaknya gini deh, yang saya highlight itu peta Jepang gitu ya. Buku ini tuh mengajak kita untuk tidak melihat Jepang hanya dari Jepangnya saja sih. Misalnya sekarang kita ada di Indonesia, ya ada di Asia Tenggara. Harusnya orang-orang Indonesia, orang-orang Asia Tenggara itu punya perspektif yang berbeda terhadap Jepang yang itu bisa ditawarkan untuk memperkaya studi Jepang. Saya merasa bahwa sementara ini kita merasa mungkin ya dalam dunia akademik ada asumsi bahwa yang paling valid itu adalah pandangan-pandangan dari akademisi di belahan di barat gitu, Eropa, Amerika. Biasanya seperti itu dan kita juga
kayaknya agak-agak diajarin bahwa yang penting tuh pokoknya suara-suaranya dari bule deh. Nah, buku ini adalah lagi-lagi ya ajakan untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang berbagai tema di dalam studi Jepang. Jadi ini semacam memberikan apa ya kepercayaan diri kepada kita yang ada di Indonesia gitu misalnya di Asia Tenggara untuk juga bisa memberikan perspektif yang berbeda tentang Jepang dan itu tentu akan memperkaya si studi Jepang itu sendiri. Dan lalu kemudian kita juga perlu mempertimbangkan hubungan Jepang dengan bagian-bagian lain dari dunia ini. Nah, pokoknya ini tuh adalah ajakan ya untuk tidak lagi melihat memposisikan Jepang sebagai sebuah penelaahan eksklusif tentang Jepang. Nggak mungkin. Ini tuh tapi berlaku untuk apapun juga ya. Nggak mungkin kita tahu Indonesia tanpa tahu konteks-konteks tetangga-tetangganya, bagaimana Indonesia berhubungan dengan yang lain secara diplomasi, secara kultural, secara ekonomi, dan lain-lain. Dan juga sebaliknya, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana Jepang itu mungkin juga punya pengaruh dan di sisi yang bersama dipengaruhi oleh bagian-bagian lain dari dunia. Jadi rekan-rekan sekalian sebelum membahas lebih detail mengenai bukunya, ini buku yang saya rasa cukup provokatif ya sebagai sebuah buku teks. Ini buku teks. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian belajar bahasa Jepang melihat definisi ini di luar dari artinya ya, kalau lihat dari bentuk bahasanya, ini bahasa Jepang yang relatif simple. Jadi ini tuh bisa memang juga ditujukan untuk orang Jepang yang ingin mendiskusikan lebih dalam lagi tentang budaya dan masyarakat dan sejarahnya sendiri. Di saat yang bersamaan, buku ini juga ditujukan untuk orang-orang non-Jepang seperti kita mungkin yang ada di sini yang juga mempelajari bahasa Jepang. Jadi buku ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk materi pembelajaran bahasa Jepang tingkat lanjut tapi ya tingkat lanjut. Oke, lalu saya akan membahas struktur bukunya. Ini cukup menarik ya. Buku ini diterbitkan oleh Tokyo University of Foreign Studies, dalam bahasa Jepang disebut Tokyo Gaikoku Daigaku, secara literal bisa diterjemahkan menjadi Universitas Kajian Asing Tokyo. Jadi ini adalah universitas yang memfokuskan dirinya kepada kajian wilayah. Karena saya dari ilmu humaniora di UI FIB dan saya juga menempuh pendidikan saya di Tokyo University of Foreign Studies itu, saya bisa bilang bahwa hal-hal yang dibahas di universitas ini itu sangat familiar dengan apa-apa yang dibahas di FIB di Indonesia gitu, misalnya di UI gitu ya. Jadi fokusnya adalah kepada humaniora dan mungkin di ilmu sosial juga. Nah, identitas seperti itu kemudian terrefleksikan di dalam hal-hal yang dibahas di dalam buku ini. Jadi misalnya ya, buku ini terdiri dari 6 chapter. Masing-masing chapter terdiri dari beberapa bab. Masing-masing itu dan kemudian kalau jumlah babnya dijumlahkan menjadi 29. Nah, ini adalah 29 yang muncul di judul. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya kenapa judulnya Nihon Tadori Naosu Nijuku no Hoho, ini berkaitan dengan jumlah bab yang ditampilkan oleh buku itu. Jadi ada 29 ya. Di chapter pertama itu berkaitan dengan bahasa. Judulnya tuh ininya kehalangan. Oh ini tuh. Nihongo te donna kotoba. Ini saya terjemahin aja ya. Jadi what kind of language is Japanese? Terus ada 4 bab di situ ya. Anata wa Nihongo no bunpo, Nihongo ni wa naze aisetsu hyogen ga oi no ka.
ditulis oleh Sakamoto Megumi. Terus Sumimasen no Gengai no Imi, ditulis oleh Taniguchi Ryoko Sensei. Lalu ada Irai no Meru. Nah, ini menarik mungkin ya buat orang Indonesia karena teman-teman sekalian bisa lihat di paling bawah itu membahas tentang request emails di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bagian ini ditulis oleh seseorang yang sangat familiar mungkin dengan orang-orang studi Jepang di Indonesia, yaitu Furihata Masashi Sensei, yang memang seorang ahli bahasa Indonesia di universitas ini ya. Nah, ini adalah bagian yang ditulis oleh Furihata Sensei mengenai perbandingan antara email request email di dalam bahasa Jepang dengan di dalam bahasa Indonesia. Nah, saya rasa bagian ini juga merefleksikan tujuan dari bukunya, yaitu menggambarkan bagaimana bahasa Jepang itu berbeda melalui perbandingan dengan bahasa lain yang juga berbeda. Nah, saya rasa kesimpulannya itu bukan bahasa Jepang unik ya, bahasa Jepang berbeda, bahasa lain juga berbeda. Kita bisa lihat di sini ada perbandingan ya di halaman yang kanan. Itu diberikan contoh bagaimana email yang sama dengan tujuan yang sama dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh-contoh seperti ini juga diberikan dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa Spanyol, ditulis oleh Takagaki Toshiro Sensei, bahasa Jerman ditulis Narita Sensei, bahasa Mandarin Miyake Sensei, dan bahasa Inggris Otani Naoki Sensei. Nah, lalu kemudian chapter 2 itu berkaitan dengan studi sastra. Judul chapternya adalah Ningen to Bungaku Kataru. Ini saya terjemahkan menjadi Discussing Humanity in Literature. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bab di sini. Bab pertama membahas tentang waka ya, puisi klasik Jepang ditulis oleh Murao Sensei. Lalu kemudian tentang haiku dan bagaimana itu berkaitan bisa digunakan dalam pendidikan bahasa Jepang ditulis oleh Suganaga Rie Sensei. Lalu ada 2 bab ditulis oleh Shibata Shoji Sensei yang adalah ahli sastra ya, mengenai Natsume Soseki dan mengenai Haruki Murakami. Lalu yang terakhir adalah sebuah bab yang membahas kaitan antara sastra Jepang dan sastra Asia, ditulis oleh Kawaguchi Kenichi Sensei. Nah, saya cuplik aja satu kutipan dari babnya Kawaguchi Sensei yang saya rasa merefleksikan semangat di dalam buku ini ya. Ini saya baca terjemahan aja ya. Pada masa pramodern, Asia Timur menerima budaya aksara Tionghoa dan sastra klasik Tiongkok ke Kampung Gaku. Dan masing-masing wilayah membentuk sastra yang khas sesuai dengan iklim, budaya, dan kondisi geografisnya. Nah, saya rasa ini bagian yang penting. Namun, kekhasan tersebut tetap berada dalam kerangka budaya aksara Tionghoa. Kajian sastra secara individual per negara tidak dapat mengungkap kesamaan dan perbedaan yang ada secara keseluruhan. Jadi ini adalah lagi-lagi pada chapter tentang studi bahasa, kita diajak untuk melihat Jepang dengan perbandingannya, perbandingan bahasa Jepang dengan bahasa lain, bahasa Indonesia misalnya. Nah, sama halnya dengan sastra, kalau mengacu kepada bab yang ditulis oleh Kawaguchi Sensei ini, maka ini juga adalah ajakan untuk melihat sastra Jepang dengan memperbandingkannya dengan sastra lain, karya-karya sastra dari negara lain. Dalam hal ini Kawaguchi Sensei berfokus kepada bagian-bagian dunia lain yang sama-sama mempunyai budaya huruf kanji, huruf dari Tionghoa ya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, yaitu Nihon no Bunka Ke.
kalau rekan-rekan sekalian mempelajari bahasa Jepang, saya rasa penulisan judulnya sangat menarik ya, terutama dari penulisan kata Nihong dan Bunka yang ditulis dengan katakana. Ini kata-kata dasar dalam bahasa Jepang, jadi mungkin yang sudah belajar bahasa Jepang tahu kata bahasa Jepangnya Jepang itu kan Nihong ya, ditulis dalam kanji, tapi ini ditulis dalam katakana. Lalu Bunka artinya budaya, kebudayaan. Mungkin banyak yang sudah tahu juga huruf kanjinya kalau belajar bahasa Jepang, tapi ini ditulis dalam katakana. Nah, ada 4 bab yang dibahas di sini ya. Pertama ada wawancara dengan Curtis Patterson yang adalah pemain koto, koto alat musik tradisional Jepang ya. Lalu kemudian ada pembahasan tentang J-pop di masa The Lost Decades. Jadi masa Heisei dari akhir 80-an sampai 2010-an itu sering dikasih label sebagai The Lost Decade. Mizukoshi Maki Sensei di sini menulis bagaimana perkembangan J-pop pada masa tersebut merefleksikan kondisi zaman pada saat itu. Lalu terus ada tulisan Hashimoto Yuichi Sensei mengenai Kyoshiro. Kyoshiro ini musisi Jepang ya, penyanyi folk song gitu. Dan bagaimana lagu-lagunya itu memuat pesan-pesan tentang anti nuklir. Dibahas juga film-film Hayao Miyazaki, Ghibli ya. Ada bab tentang itu dari Imamura Junko Sensei. Lalu kemudian bab terakhirnya adalah Hoyaku Bunka to Nihongo, Translation Culture and the Japanese Language dari Yamaguchi Hiroyuki. Saya mau kasih contoh-contoh yang menarik dari chapter ini. Misalnya di bab pertama muncul wawancara dengan Curtis Patterson yang adalah pemain koto. Ada banyak yang dibahas di dalam wawancaranya, tapi saya rasa implikasinya adalah ini memunculkan pertanyaan mengenai apa yang disebut sebagai budaya tradisional. Kalau budaya tradisional itu diartikan sebagai budaya asli, budaya yang dimiliki oleh orang-orang yang lahir dan tinggal di sebuah negara tertentu. Nah, contoh Curtis Patterson, orang Amerika yang kemudian menjadi salah satu pemain alat musik Jepang tradisional yang diakui di Jepang sendiri. Ini adalah contoh yang penting untuk memantik diskusi mengenai keaslian budaya. Jadi budaya Jepang itu apa dan milik siapa? Di contoh-contoh lain ya, misalnya saya rasa diskusi ini bukan diskusi baru ya, sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalnya ada konsep the invention of tradition dari Hobsbawm ya. Diskusi itu, buku itu mengajak kita mendiskusikan mengenai bahwa yang namanya tradisi itu adalah sesuatu yang sebenarnya diciptakan. Jadi kalau ditarik sejarahnya, ya bisa dibilang ada permulaannya. Karena ini adalah sebuah buku yang mengajak kita untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi bahwa misalnya budaya tradisional tuh emang ada di situ dari awal, dan awalnya itu tidak terdefinisikan. Pokoknya itu adalah budaya yang menempel di situ. Nah, terus kemudian salah satu contoh yang dimunculkan adalah tari kecak. Tari kecak sekarang kita memandangnya sebagai sesuatu yang berasal dari Bali, itu budaya asli Bali. Tapi lalu kemudian kalau kita tarik sejarahnya, lalu kemudian dan sejarahnya nggak terlalu lama ya, kita bisa dapat data bahwa
salah satu koreografer utamanya adalah seseorang yang berasal dari Jerman. Nah, terus kan kita jadi bertanya-tanya, ya, budaya tradisional itu artinya apa? Nah, ini adalah sebuah ajakan, lagi-lagi ya, sesuai judul bukunya, untuk memikirkan kembali klaim-klaim kita terhadap ketradisionalan, keaslian budaya. Budaya Jepang itu apa sih? Punya siapa sih? Nah, eh, bab ini mendiskusikan hal tersebut dengan memunculkan seorang Amerika yang menjadi pemain alat musik tradisional Jepang dan kemudian diakui dan kemudian beliau ini kembangkan sendiri. Jadi budaya Jepang itu apa sih? Gitu ya. Lalu kemudian ada bab dari Mizukoshi Sensei mengenai J-pop, terutama di semasa Heisei. Banyak contoh diberikan, mungkin rekan-rekan sekalian familiar dengan orang-orang yang ada di slide ini ya. Kalau saya nggak salah ya, Mr. Children ini dari kiri ke kanan. Mr. Children, Dreams Come True, SMAP, Morning Musume, terus ke bawah Utada Hikaru, Orange Renji band ya, terus kemudian Hatsune Miku, AKB48, Yonezu Kenshi. Nah, yang penting dari babnya Mizukoshi Sensei ini adalah kalau kita meneliti budaya populer tuh sebenarnya bisa diapain sih? Nah, pada bab ini diberikan contoh bagaimana kita mengkontekstualisasikan, menempatkan karya sebagai sesuatu yang berasal dari zamannya. Jadi bab ini membahas berbagai suara saya muncul juga ya. Oke. Oke. Apa tadi? Iya. Jadi J-pop itu perlu dipandang sebagai bagian dari zamannya dan bagaimana tema-tema lagunya, jenis-jenis media yang memungkinkan si J-pop itu untuk disebarluaskan, genre lagunya itu sangat bisa dijadikan sebuah studi kasus untuk mempelajari kondisi zaman ketika lagu itu dimunculkan gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya-tanya, studi budaya populer tuh bisa diapain sih? Ini bisa diginiin. Kontekstualisasi. Jadi kita itu misalnya kalau membahas AKB48 gitu misalnya, atau kalau konteks di Indonesia JKT48 gitu, studi budaya populer jangan berhenti cerita anggotanya siapa aja, lagu-lagunya, judulnya apa aja. Nah, jangan berhenti di situ, tapi kita juga perlu membuat analisis. Si judul lagu kayak gini tuh kira-kira muncul dalam suasana seperti apa ya? Nah, ini adalah contoh studi budaya populer yang diperkenalkan oleh Mizukoshi Sensei ini. Nah, mungkin kalau Minasang familiar dengan cara yang saya lakukan, ini misalnya ya ada yang membantu di Zoom, Mas Anto ini kan bimbingan tugas akhirnya saya, mungkin familiar dengan cara seperti ini. Jadi kalau bahas anime itu, bahas dorama tuh jangan muter-muter di ceritanya, tapi kita juga perlu berusaha menjelaskan film ini tuh posisinya di zamannya, atau film ini tuh muncul dalam suasana yang gimana sih gitu misalnya. Nah, ini Mizukoshi Sensei menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan contoh-contoh J-pop. Jadi misalnya ini pertanyaan pemantik ya. Misalnya teman-teman bisa mulai mempertanyakan, oke, JKT48 mulai ada di Indonesia tahun 2011 gitu. Nah, itu kita bisa pertanyakan ya, ada apa ya di tahun 2011 yang memungkinkan itu terjadi? Atau misalnya di dekade yang di awal
2010-an pertengahan juga misalnya kita mulai bisa nonton anime-animenya misalnya Ghibli lah, Shinkai Makoto lah di bioskop yang resmi gitu di bioskop. Karena saya ngerasa dulu waktu masih kecil kayaknya kalau mau nonton anime tuh hanya ada pilihan barang bajakan deh. Kalaupun kita punya uangnya untuk membeli, tapi nggak ada yang jual gitu. Nah, terus jadi saya penasaran juga, ini 2010-an tuh ada apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa teman-teman sekalian kemukakan ketika membahas misalnya budaya populer. Ini si Mizukoshi Sensei kasih contoh melalui J-pop. Di bab berikutnya ada penjelasan mengenai anime-anime Ghibli dan bagaimana itu ya bisa dibilang semacam merefleksikan pemikiran-pemikirannya Miyazaki Hayao. Nah, di luar pembahasannya, tapi ini juga memberikan model penelitian yang berbeda lagi dari penelitian budaya populer atau sastra lah. Kalau tadi kan ini itu berusaha melakukan kontekstualisasi dengan meletakkan sebuah karya dengan pada kondisi zamannya. Sementara kalau yang ini tuh berusaha mengaitkan karya dengan pemikiran-pemikiran si pembuatnya. Ini model yang bisa rekan-rekan sekalian tempuh juga. Jadi ada dua model, digabung juga bisa sih. Tapi gini, pokoknya dua ini tuh intinya gini. Kalau Minasang tertarik dengan penelitian budaya populer gitu misalnya, bisa apa aja ya? Jujutsu Kaisen gitu misalnya. Nah, jangan muter-muter cerita ulang karena ceritanya tuh semua orang nonton bisa melakukan itu. Penelitian kan bukan itu ya. Penelitian tuh berusaha untuk memunculkan kebaruan. Nah, kebaruan yang dimaksud apa? Misalnya kalian bisa memunculkan kebaruan dengan cara bilang bahwa oh anime ini tuh bisa dilihat sebagai apa ya refleksi dari kondisi zaman tertentu gitu. Atau kalau berkaitan dengan ini contoh penelitiannya Imam Mura Sensei, kalian bisa lihat oh sebuah anime itu bisa dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran si pembuatnya berkaitan juga dengan karya-karya sebelum maupun sesudahnya. Tekstualitas itu ininya ya bahasa kerennya ya. Jadi saya rasa hal-hal yang dipelajari dalam chapter ini adalah pertama pentingnya kontekstualisasi dalam kajian budaya populer. Kontekstualisasi ya. Jadi bahas anime, manga, J-pop tuh jangan cerita ulang. Kalian mau bilang apa? Gitu. Nah, kontekstualisasi ini bisa menjadi sangat subjektif. Jadi gimana kalian dengan pengalaman kalian sendiri melihat sebuah karya? Dan ini tentu akan menghasilkan sebuah argumentasi yang berbeda dari masing-masing peneliti. Nah, mungkin ini juga adalah penegasan dari ilmu humaniora kita tuh bukan kita ilmu humaniora. Kalau rekan-rekan kebetulan berasal dari ranah ilmu humaniora berarti saya bisa bilang kita ya. Tapi kalau yang enggak, tapi humaniora itu uh, memiliki paradigma yang sangat berbeda dibandingkan ilmu-ilmu positif misalnya ya ilmu alam gitu ya. Dalam ilmu-ilmu alam misalnya 1+1 itu sama dengan 2 itu udah pasti ya. Karena itu yang dicari. Konsistensi itu yang dicari. Dimanapun 1+1 sama dengan 2 itu udah harus pasti begitu. Tapi kalau dalam humaniora, kita boleh nggak sih bilang ini 1+1 sama dengan berapa? Nggak tahu, nggak mau jawab. Itu dimungkinkan dalam humaniora. Karena itu subjektivitas itu yang berusaha diteliti di dalam humaniora. Kenapa orang ini bilang nggak mau jawab ya? Atau kita mau jawab bercandaan gitu. 1+1 sama dengan berapa? Sama dengan jendela. Hehehe. Bercandaan nggak lucu ya. Tapi maksudnya gitu. Jadi kita mau tahu ini subjektivitas apa yang memunculkan jawaban-jawaban tanda petik aneh seperti ini. Nah, subjektivitas itu, jadi Minasang bisa
bisa refleksikan melalui kontekstualisasi. Misalnya tadi ya mengulang, mengaitkan budaya populer sebagai refleksi zaman. Apa ya? Yang menarik perhatian saya, misalnya Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, itu settingnya adalah Jepang era Taisho. Nah, di masa yang bersamaan kita juga bisa lihat dalam budaya populer Jepang ada karya-karya lain yang menggambarkan era Taisho. Terus kita jadi lagunya YOASOBI ada gitu juga ya. Terus saya nonton di Netflix, ingat judul bahasa Inggrisnya, nggak ingat judul bahasa Jepangnya. My Happy Marriage itu bahasa Jepangnya. Tapi pokoknya zaman itu. Pra, iya, masa perang dunia 1 sebelum perang dunia 2 gitu ya. Nah, terus kan kita juga perlu bertanya-tanya ya, kenapa di Jepang tahun 2010-an, 2020-an nih nostalgia terhadap era Taisho tuh jadi muncul ya. Ada apa ya? Nggak harus Jepang, kita juga bisa bertanya-tanya yang lain lagi. Rekan-rekan mungkin familiar ya bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga di Indonesia ada masanya ketika segala sesuatu tahun 90-an tuh kayaknya keren gitu. Oh, ini apa 90-an, apa 90-an. Oh, kalau lu nggak lahir tahun 90-an berarti lu nggak bahagia gitu. Ada film Dilan lah, ada buku tren-tren itulah. Nah, kalau kita tertarik untuk melakukan penelitian itu, maka yang dilakukan adalah kita bertanya-tanya, ini tuh kenapa ya 90-an? Ada apa sih? Apa yang terjadi di masa itu yang membuat tren nostalgia ini jadi muncul lagi? Lalu kita juga bisa melakukan kontekstualisasi dengan mengaitkan si karya dengan pembuatnya dan karya-karya lain yang dibuat oleh si pembuatnya itu. Nah, kemudian ada satu bab lagi yang tadi saya tidak bahas, tapi membahas tentang penerjemahan. Tapi intinya ini ya, yang bab judulnya itu Hongyaku Bunka to Nihongo. Ini saya terjemahkan jadi Translation Culture and the Japanese Language. Tapi argumentasinya secara sederhana saya rasa adalah bagaimana proses penerjemahan itu dipandang oleh siapa namanya? Oleh Yamaguchi Sensei sebagai sesuatu yang pada akhirnya memperkaya budaya dan bahasa Jepang itu sendiri. Jadi misalnya kita bisa lihat ya bentuk-bentuk penolakan terhadap bahasa serapan gitu misalnya. Dalam bahasa Indonesia kita juga udah lihat itu ya, muncul kata ungguh, ungguh, ungguh. Upload apa? Unggah, download apa? Unggah, unduh. Itu adalah saya rasa sesuatu yang baru ya. Di Jepang juga itu sempat terjadi misalnya di masa Perang Dunia gitu. Mungkin yang belajar bahasa Jepang tahu bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya sepak bola tuh saka gitu ya dalam huruf katakana. Di masa itu kemudian dipopulerkan. Oh jangan pakai saka deh, pakai huruf kanji. Jadi muncullah kata shukyu. Shukyu itu keru, tendang dan bola gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi di luar mengenai masalah penerjemahannya, saya rasa ini juga adalah ajakan untuk untuk tidak menampik bahwa budaya itu dibangun tidak hanya oleh orang-orang yang ada di dalam budaya itu, tapi juga melalui interaksi-interaksi dengan dunia luar. Nah, ini diskusinya bisa jadi kemana-mana, termasuk mengenai isu identitas. Misalnya, kalau teman-teman sekalian ngikutin sepak bola, muncul pertanyaan, misalnya mungkin ya, tim nasional Indonesia tuh sekarang isinya orang Indonesia atau bukan? Nah, susah juga jawabnya ya. Secara formal, mereka adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, diskusinya pasti akan jadi panjang, tapi maksudnya gitu. Akan sulit bagi kita untuk melihat budaya kita sendiri tanpa mempertimbangkan hubungan negara kita dengan negara-negara lain, gitu ya. Masuk ke bab selanjutnya ya, judulnya tuh Nihon no Nakano Iro-iro na Kotoba.
ini juga menarik ya, kotoba ditulis dalam katakana. Maka jadi the many languages within Japan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bab membahas tentang the national language. Ini terjemah dari Kokugo ya, dan and Japanese language maksudnya. Lalu ada Hyojungo to Hogen. Dua-duanya ditulis oleh Maeda Tatsuro Sensei. Lalu kemudian ada Shogaisha to Literacy, people with disabilities and literacy. Lalu kemudian ada pembahasan mengenai budaya Ainu dan keragaman di dalam pembelajar bahasa Jepang. Nah, ini juga membawa diskusi yang menarik menurut saya. Misalnya di bab yang pertama ada pembahasan tentang konsep Nihongo dan Kokugo. Ini yang kita kayaknya di Indonesia nggak punya nih. Dalam bahasa di sekolah Indonesia, pelajaran bahasa sendiri itu disebutnya pelajaran bahasa Indonesia kan. Di Jepang, pelajaran bahasa Jepang untuk orang Jepang tidak disebut sebagai Nihongo, tapi Kokugo. Nah, terus kan kita bertanya-tanya ya, kenapa nih ya? Nah, terus jadi seolah-olah ada pembedaan gitu antara Kokugo. Kokugo tuh secara literal di kanji itu ya, kanji kuni sama kanji go-nya bahasa. Mungkin bisa diterjemahkan menjadi bahasa negara kita gitu. Jadi ada konsepsi antara bahasa Jepang dan bahasa negara kita yang sebenarnya sama-sama bahasa Jepang. Nah, sebagai peneliti kan kita jadi perlu mempertanyakan kenapa. Nah, ini kemudian diargumentasikan sebagai bentuk nasionalisme budaya. Maksudnya pembedaan antara Nihongo dan Kokugo menurut Maeda Sensei di sini itu bisa dilihat sebagai pengejawantahan adanya konsepsi bahwa bahasa Jepang tuh harusnya punya orang Jepang aja. Ketika itu digunakan oleh orang asing, orang non-Jepang, maka itu berubah nama menjadi Nihongo. Nihongo sebagai bahasa asing ya. Gitu. Ini juga mungkin menarik ya kalau dilihat di Tokyo University of Foreign Studies, tempat yang melahirkan buku ini. Itu seperti di FIB kan ada 14 FIB UI maksudnya, ada 14 jurusan ya, macam-macam negara gitulah. Kalau di Tokyo University of Foreign Studies ada 29 kalau saya nggak salah, 29 jurusan. Nah, yang menarik adalah jurusan bahasa Jepangnya itu disebut sebagai Nihongo. Ketika yang masuk pun adalah orang Jepang. Jadi kayaknya ini adalah sebuah bentuk kalau disebut provokasi mungkin agak berlebihan ya. Tapi maksudnya ini adalah ajakan untuk merefleksikan secara kritis bentuk-bentuk nasionalisme kultural yang selama ini ditunjukkan di Jepang, yaitu ini misalnya Nihongo dan Kokugo. Kenapa sih bahasa yang sama, kalau yang make orang Jepang tuh disebut Kokugo, kalau yang make kita ini orang asing terus disebut Nihongo. Itu satu. Lalu di bab berikutnya ada pembahasan oleh Maeda Sensei juga melalui Hyojungo, itu artinya bahasa nasional gitu ya deh. Bahasa standar deh, bahasa standar. Dan yang dimaksud bahasa standar biasanya, bukan biasanya ya, adalah bahasa yang dibentuk di ibu kota. Versus Hogeng. Hogeng itu bahasa daerah lah mungkin ininya ya, atau dialek daerah lah gitu. Nah, kayaknya sama sih seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi adanya pembagian seperti itu pada akhirnya melahirkan juga hierarki. Sama di bahasa Jepang juga, di budaya Jepang juga, kalau orang tuh ngomongnya pakai logat daerah tertentu, terus datang ke Tokyo gitu misalnya, mungkin akan mendapatkan tanda petik sanksi sosial ya, segampang dikatain aja gitu ya.
bayangin aja, minasang ada orang ngomong dengan logat Jawa terus bekerja di Jakarta gitu. Kayaknya hal yang sama. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah pemantik diskusi. Diskusinya sederhana kenapa? Kenapa itu terjadi dan kenapa hierarki itu ada sih? Kenapa bahasa ibu kota itu jadi sesuatu yang dipandang sebagai standar? Kalau kita lihat di contoh Indonesia mungkin kayaknya ya kita juga bisa lihat ya gimana bahasa Jakarta itu dipandang di dalam media lah sebagai sesuatu yang keren gitu. Jadi makanya kita bisa lihat ya orang-orang yang tidak berasal dari sini kemudian mencoba untuk apa ya menggunakan misalnya kata gue gitu. Itu termasuk saya. Saya juga nggak berasal dari sini. Perlu waktu yang cukup lama bagi saya untuk menggunakan gue. Saya nggak tahu tuh dulu cara nulisnya gimana ya. GUE, GW, ada yang nulisnya G aja, ada yang tulisnya W aja, dan lain-lain. Tapi maksudnya kalau saya tidak menggunakan itu dan tetap mempertahankan bahasa yang saya gunakan, misalnya saya terbiasa menyebut diri sebagai saya atau aku gitu ya, lah sama orang-orang Jakarta dibully nih kayaknya. Nah, itu kan adalah bentuk-bentuk sederhana atau tidak sederhana ya dari hierarki budaya. Sama di Jepang tuh juga gitu, Minasang. Dan ini adalah sesuatu yang dibahas di bab ini. Kenapa ya ada Hyojungo? Hyojungo ini adalah bahasa yang kita pelajari di buku-buku teks bahasa Jepang. Nah, sehingga ini kemudian memunculkan ya masalah misalnya orang belajar menggunakan buku teks dengan bahasa standar, bahasa Tokyo maksudnya ya. Terus dia pergilah ternyata ke Jepang ke daerah yang lain lagi. Ya udah tentu cara ngomongnya jadi beda lagi ya. Ilmunya hilang gitu. Saya sering mendengar cerita seperti itu. Ya itu jadi standarisasi yang kemudian apa ya memunculkan hierarki itu juga mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah seperti itu. Lalu kemudian dibahas juga oleh Mashiko Sensei, ini almarhum ya. Perlunya akomodasi dalam komunikasi bagi penyandang disabilitas. Oke. Jadi yang dibahas adalah gini, ini adalah kritik bagaimana di Jepang itu informasi semuanya disampaikan dalam bahasa Jepang. Ini ya iyalah ya, mungkin ya iyalah. Di Jepang informasi ditampilkan dalam bahasa Jepang. Mungkin akan dianggap ya iyalah namanya juga di Jepang. Enggak, tapi maksudnya gini, ketika itu ditulis, kan ditulisnya tuh biasanya dengan aksara yang dipelajari sampai dengan SMA. Nah, untuk penyandang disabilitas seperti misalnya tunanetra, terus tuh mereka punya pilihan apa dalam berkomunikasi secara tertulis. Ini adalah hal-hal yang dibahas oleh Mashiko Sensei. Jadi ini diskusi pembuka mengenai apa ya perkembangan konsep keragaman di Jepang dan bagaimana ada banyak kelompok masyarakat yang perlu diakomodir keperluannya, gitu ya. Kemudian ada juga pembahasan tentang Ainu sebagai salah satu apa ya sering disebut minoritas sih, tapi saya nggak tahu minoritas itu kata yang pas apa enggak. Dan yang terakhir adalah mengenai keragaman pembelajar bahasa Jepang. Oke. Chapter berikutnya adalah yang di bagian introduction disebut sebagai intinya. Nah, kenapa intinya? Karena ini tuh kalau dilihat, kalau rekan-rekan lihat judul-judul babnya ya, ini tuh bisa dibilang tema-tema pinggir jurang. Kalau bahasa sekarang ya, maksudnya ini tema-tema sensitif. Yang kita tidak bisa bayangkan ada di buku pengantar studi Jepang pada umumnya. Biasanya kita lihat apa sih di pengantar studi Jepang tuh kan yang indah-indah gitu ya, gambar sakura, gambar apa. Ini ujuk-ujuk ngomong Japanese Society and the Emperor, Nihon Shakai to Tenno. Ini yang bahas Tomo Sensei, editor buku ini yang mungkin
beberapa yang ada di sini ya, Aldi Sensei, Yuli Sensei mengetahui ya emang beliau ini orangnya suka membahas hal-hal yang pinggir jurang, sebutlah demikian. Bab berikutnya tuh demikian juga ya, Nihon no Shukyo to Koka Shinto. Ini dibahas oleh Shimazono Sensei dan ada bagian dari Tomotsune Sensei juga. Kemudian Kotoku Shusui. Kotoku Shusui ini sebenarnya sejujurnya tadinya saya nggak familiar siapa ya, tapi akhirnya jadi nyari. Beliau ini adalah tokoh sosialisme di Jepang. Terus kan, wow, tokoh sosialisme di buku pengantar, seru banget nih ya. Tapi ya, yang dibahas adalah gimana perkembangan pemikiran, misalnya kalau saya nggak salah ya, anti perang gitu di Jepang sebelum perang itu terjadi. Jadi kan kita taunya, oh Jepang penjajah, Jepang penjajah. Ini saya rasa juga adalah tulisan yang mengajak kita diskusi bahwa di Jepang itu sebelum akhirnya muncul keputusan itu ada banyak diskusi-diskusi yang Kotoku Shusui ini dari hasil googling saya akhirnya dieksekusi oleh pemerintah militer Jepang karena ya tuduhan makar gitu ya melawan kebijakan negara gitu. Jadi ada maksudnya implikasinya adalah kita tuh jangan asal nyebut ini Jepang aja, enggak. Yang datang ke sini untuk menjajah adalah orang Jepang, tapi yang mana? Gitu kan. Ada juga orang-orang yang tidak berpikiran seperti itu gitu loh. Kemudian dua bab berikutnya adalah sesuatu yang relatif kontemporer ya. Nah, ini mungkin Mas Anto familiar dengan isu pasal 9 Konstitusi Jepang ditulis oleh Ishikawa Sensei dan ini Sengo Gensetsu itu Deseng Sekinin. Saya terjemahkan menjadi Post-War Discourse and Cold War Responsibility ditulis oleh Iwasaki Minoru Sensei. Nah, kalau saya bahas dikit lah ya tentang bab yang ada di sini. Jadi ada pembahasan kritis tentang posisi kaisar dalam masyarakat Jepang. Nah, mungkin kalau rekan-rekan sekalian pernah membaca Undang-Undang Dasar Jepang, itu pasal-pasal pertamanya adalah penegasan bahwa kaisar itu hanya simbol negara, tidak punya kekuatan administratif dalam kenegaraan, yang kemudian menjadikan Undang-Undang Dasar Jepang tahun 46-47 sebagai Undang-Undang Dasar yang sangat berbeda dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelumnya pada zaman Meiji yang menempatkan kaisar pada puncak ketatanegaraan Jepang. Nah, terus yang menarik lagi adalah teman-teman sekalian tahu nggak ya tahun 2018 atau 17 ya, kaisar yang sebelumnya, bapaknya yang sekarang berarti ya, itu mengumumkan pengunduran dirinya. Jadi beliau bilang tahun 2019 saya mau udahan nih. Gitu. Nah, dari sisi apa ya? Dari sisi kemanusiaan, mungkin kita bisa memahami ya, ini ada bapak-bapak lansia sudah merasa tidak sanggup fisiknya lah untuk menjalani tugas-tugasnya sebagai simbol negara tersebut. Oke. Tapi terus hal ini tuh rupanya bisa juga didiskusikan dari dimensi lain, yaitu ini Undang-Undang Dasar. Kalau gini, jadi landasan dasarnya itu kan adalah pemosisian bahwa kaisar tuh nggak boleh bikin pernyataan politis. Itu diatur. Lihat pasal-pasal awalnya Undang-Undang Dasar Jepang. Nah, lalu tapi tahun 2018 atau 17 ya, saya lupa. Muncul pernyataan ini dari kaisar sebelumnya bahwa saya akan mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan kaisar tersebut walaupun didasari atas
pertimbangan kondisi fisiknya bisa dianggap sebagai pernyataan politis karena dia akan hal itu akan kemudian disertai proses-proses politik yang menyertai. Nah, terus kan gitu ya. Wow. Maksudnya satu sisi lagi-lagi kita tahu nih ini ada bapak-bapak kalau ngomong kayak gini nggak sopan ya. Ada seseorang yang udah sekian lama menjalani tugasnya sebagai simbol negara dan fisiknya sudah tidak lagi memungkinkan. Tapi Undang-Undang Dasar Jepang tuh membuat interpretasi bahwa itu adalah sesuatu yang inkonstitusional jadi mungkin. Nah, gimana tuh? Oke. Lalu kemudian ada diskusi mengenai peran negara dalam kehidupan beragama. Ini menarik ya. Pokoknya Shimazono Sensei ini saya rasa salah satunya berargumen bahwa kalau di Jepang tuh akhirnya yang lebih banyak berperan adalah negara. Maksudnya gini, kalau di Indonesia, ya, sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kita bisa lihat gimana proses-proses kenegaraan itu juga perlu misalnya diawali dengan proses-proses keagamaan. Ya sesimpel berdoa dan ditutup dengan doa lagi gitu misalnya. Di Jepang, Shimazono Sensei saya rasa berargumen sebaliknya. Jadi negara ada di atas agama. Ini ditunjukkan misalnya dengan Shinto, Koka Shinto, Shinto, State Shinto, sesuatu yang berlaku pada masa Perang Dunia. Lalu kemudian seperti tadi saya bilang ya, ada pembahasan juga dari Hashimoto Sensei mengenai Kotoku Shusui, tokoh sosialisme Jepang di awal abad 20 dan pesan-pesan. Kalau saya bilang anti perang mungkin saya jadi kayak fan-nya Kotoku Shusui, tapi maksudnya ini adalah orang yang berani berseberangan dengan pemerintah militer pada saat itu dan akhir ujungnya dieksekusi. Kemudian Ishikawa Sensei dengan pendiskusian tentang berbagai interpretasi kontemporer pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang, lalu ditutup dengan wacana tentang pasca perang dan kaitannya dengan perang dingin oleh Iwasaki Sensei. Nah, ini tadi saya bilang ya, ini tuh tema-tema pinggir jurang, nggak kebayang. Ini kan saya bilang tadi ya, ini adalah buku pengantar. Nah, kok temanya nggak nyantai? Iya, tapi penting. Maksudnya gini, kalau kita beneran mau studi Jepang, tema-tema ini nggak mungkin dilewati gitu. Jangan cari aman bahas yang aman-aman aja. Kita bukan diplomat. Kita bukan diplomat yang tujuannya adalah menciptakan perdamaian retoris. Ini tuh tema-tema yang perlu dibahas juga. Kalau ini menimbulkan luka, ya udah kita obati bersama-sama gitu maksudnya ya. Terus juga saya rasa ini adalah pemantik diskusi kritis tentang sejarah Jepang kontemporer. Jadi kita udah diajak untuk berpikir kritis tentang sejarah Jepang kontemporer bahkan di tingkat pengantar. Ini kan pengantar ya gitu. Jadi udah nggak ini lagi nih, udah nggak zaman lagi nih bahas Jepang keindahan sakura. Wah, enggak begitu. Kecuali kita mau jadi turis. Yang terakhir adalah bab 6, chapter 6 ya. Gendai Nihon no Kurashi to Bunka. Everyday Life and Culture in Contemporary Japan. Ini hal-hal terkait dengan masyarakat Jepang kontemporer ya. Saya cuma bacain judul-judulnya aja ya. Yang pertama ada pembahasan tentang konsepsi Kikai Kinto, Equal Opportunity in Education. Kesempatan yang berimbang dalam pendidikan. Itu tuh maksudnya apa sih? Dibahas oleh Okada Sensei. Lalu kemudian Kome Kara Kome, From Rice to Rice Culture, Rice and Japanese Society. Lalu ada pembahasan mengenai bencana 311 ya, dari Nihon Shinsai Gono Shuraku no Kurashi. Dibahas oleh Nomoto Sensei juga. Kemudian
mengenai budaya Sararima, kemudian diakhiri dengan gaya manajemen, gaya bisnis Jepang pasca perang. Nah, jadi total ada 29 bab, rekan sekalian. Masing-masing cukup provokatif ya. Dari bahasa. Bahasa kita diajak tidak untuk melihat bahwa bahasa Jepang adalah sesuatu yang unik. Oke, unik berbeda itu ketika dibandingkan dengan bahasa lain yang berbeda juga. Jadi kalau bahasa Jepang unik, maka bahasa yang lain tuh unik juga gitu harusnya. Lalu kemudian kita juga disuguhi dengan diskusi kritis tentang hierarki dalam bahasa gitu misalnya. Lalu kemudian budaya populer gitu misalnya, sastra, sejarah gitu ya. Saya mencoba untuk mengontekstualisasi buku. Buku ini diterbitkan lagi-lagi ya oleh International Center for Japanese Studies, PSG-nya Tokyo University of Foreign Studies. Tadi saya udah udah jelaskan sedikit bahwa universitas ini tuh dicirikan, universitas ini adalah universitas yang terspesialisasi. Jadi tidak seperti misalnya UI gitu yang ada berbagai fakultas. Ini adalah satu institusi yang berfokus kepada humaniora. Nah, bisa dilihat dari tema-tema bukunya ya. 29-nya itu adalah tema-tema yang tipikal dibahas oleh orang-orang di ya kalau di Indonesia di FIB gitu ya. Budaya, pengetahuan budaya. Lalu studi berbagai wilayah dan universitasnya itu selain dipenuhi mahasiswa Jepang dan juga sangat banyak proporsinya orang asing. Dan buku ini ditujukan untuk digunakan oleh semua orang. Jadi orang Jepangnya dapat sesuatu, diharapkan mahasiswa asing juga diharapkan dapat sesuatu, termasuk untuk belajar bahasa Jepang. Dan seperti tadi saya sempat singgung, universitas ini tuh bisa dibilang dipenuhi dengan orang-orang yang punya sudut pandang kritis terhadap Jepang sendiri. Mungkin bahkan saya kalau ngomong lebih luas, ini adalah universitas yang banyak orang kirinya gitu kali ya. Maksudnya bukan orang-orang konservatif. Jadi kita nggak bisa berharap cuma dapat cerita-cerita bagusnya gitu tentang Jepang dari kalau ada di tempat ini. Nah, itu upaya sederhana saya untuk melakukan kontekstualisasi buku. Buku ini lumayan baru ya, terbit tahun 2022. Nah, kalau dikaitkan dengan studi Jepang, ini kita mungkin familiar dengan perkembangannya karena merasakan sendiri juga bahwa setelah masa Perang Dunia berakhir, biasanya studi Jepang itu fokusnya untuk menelaah keunikan Jepang. Jadi, bahwa Jepang itu punya sesuatu yang unik, yang berbeda gitu. Tapi itu biasanya dilakukan tanpa perbandingan. Lalu masuk mulai ke sini-sini ya, kita jadi mulai bertanya-tanya ya tentang keunikan tersebut. Nah, dan sekarang kita masuk ke era yang ini, kayaknya sih kalau orang studi Jepang mulai masih bicara tentang keunikan-keunikan, nggak harus Jepang ya, misalnya keunikan budaya Indonesia, kayaknya jadinya ketinggalan zaman banget ya. Nah, di bukunya New Frontiers in Japanese Studies, ada dua orang ya namanya Ogawa Akihiro dan Philip Seaton itu menggambarkan bahwa studi Jepang setelah dekade 2020-an tuh kira-kira akan begini nih. Nah, salah satunya di dalam Jepang sendiri akan banyak semakin kental hubungan antara institusi-institusi di Jepang dengan institusi lain di Asia. Nah,
Buku ini adalah buku yang terbit tahun 2022 ya. Saya rasa buku ini juga menambahkan diskusi ya, yaitu dengan menampilkan refleksi kritis terhadap diri sendiri oleh orang-orang Jepang sendiri. Dan ya, jadi buku Kokusai Nihon Kenkyu no Sasoi ini saya rasa menambahkan corak dari studi Jepang di dalam Jepang sendiri yang diwarnai dengan sikap kritis terhadap Jepangnya itu sendiri. Tadi ya kita lihat bersama gimana buku pengantar ini nggak santai nih, membawa tema-tema pinggir jurang. Untuk menutup, sebelum masuk ke diskusi ya, minasan sekalian, jadi Kokusai Nihon Kenkyu no Sasoi adalah buku pengantar studi Jepang yang memantik diskusi kritis tentang bahasa, budaya, dan sejarah Jepang. Buku ini juga menegaskan bahwa studi Jepang tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kaitan Jepang dengan dunia di luarnya. Sehingga ini adalah semacam sebuah penguatan buat kita yang tidak ada di Jepang bahwa tanda petik pengamat asing itu posisinya penting juga loh. Kita tuh harusnya bisa memberikan sesuatu berdasarkan apa yang kita amati dari jauh, gitu ya. Demikian minasang rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, pengantar mengenai buku ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan, kita punya waktu sampai jam 15.30. Jadi yang ada pertanyaan silakan angkat tangan, atau yang ada di Zoom silakan langsung bersuara. Sepertinya tanyanya jadi palseri ya kalau. Oke, terima kasih banyak Himi Sensei atas pemaparannya. Mungkin yang di Zoom juga, nama saya Julius. Kebetulan lagi duduk di sini aja. Gitu. Jadi mungkin ingin bertanya juga kepada Himi Sensei terkait dengan materi yang ini ya. Jadi mungkin saya coba memberikan satu tantangan yang mungkin cukup posisinya antagonis gitu ya. Misalkan salah satu konsekuensi dari internasionalisasi studi Jepang ini kan justru ada kemungkinan membuat akhirnya seperti membeberkan bahwa kalau belajar Jepang itu nggak unik, jangan-jangan dia nggak serelevan itu. Artinya mending kita pelajarin aja sekaligus tentang Cina yang mungkin ekonominya lebih kuat, atau pelajari sekaligus Korea yang juga punya masalah yang sama peliknya gitu. Misalkan di Cina ekonominya lebih kuat gitu. Jadi maksudnya secara hierarkis dia mungkin jauh lebih penting, jauh lebih banyak hal yang bisa diekstraksi dari sana sehingga kita dapat insight. Atau dari Korea itu sendiri, misalkan kita ingin bahas tentang permasalahan apa namanya? Demografi penduduk yang semakin turun gitu. Nah di Korea sendiri bahkan angkanya jauh lebih menurun dibandingkan di Jepang gitu. Jadi maksudnya kalau saya berposisi seperti itu, kemudian apa tawaran yang relevan dari Jepang yang bisa masih saya ambil di tengah banyak contoh-contoh yang mungkin jauh lebih bisa memberikan wawasan dibanding Jepang itu sendiri. Karena konsekuensi dari internasionalisasi itu mau tidak mau kan kita punya hierarki ya. Artinya kita pasti melihat sesuatu secara hierarkis dulu. Kita melihat bahwa oh mana yang penting baru habis itu saya sortir gitu. Jadi apakah studi Jepang global atau studi Jepang internasional ini punya kemungkinan menjadi sesuatu yang ya udah ini mah urusan nerd aja lah, yang orang-orang yang istilahnya kehilangan pasarnya gitu untuk mencari sesuatu yang lebih signifikan gitu. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Julius atas pertanyaannya. Saya juga
pernah atau bahkan sedang ya dalam posisi reflektif seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau objek penelitian kita yang adalah Jepang dianggap menjadi hilang relevansinya atau mungkin kekerenannya gitu, apakah pada saat itu juga serta-merta studi Jepang menjadi kehilangan relevansinya sebagai akibat dari internasionalisasi studi Jepang yang membuka mata kita bahwa oh ada tempat-tempat lain yang punya contoh kasus yang lebih dianggap lebih menarik untuk dibahas gitu misalnya ya. Saya rasa tapi gini ya, ini jawaban sangat pragmatis mungkin tapi dalam kalau ini dikaitkan dengan studi humaniora, berarti kan kita tuh sebenarnya lagi belajar tentang manusia ya, gimana manusia itu berpikir, bertindak, berinteraksi dengan sesama manusia gitu, menuangkan pemikirannya. Dalam melakukan hal itu, saya rasa kita perlu memutuskan untuk memulai dari mana secara praktis ya, pragmatis ya. Maksudnya idealnya tentu kalau kita bisa mencakup seluruh bagian dari bumi ini, kita akan melakukannya. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak realistis setidaknya dalam kondisi keterbatasan kita sebagai manusia maupun dalam kondisi teknologi yang tersedia saat ini saya rasa. Jadi saya juga nggak mau bilang sih bahwa oh jangan pindah ke studi Cina dong karena Jepang kan masih begini begitu. Kan itu akan balik lagi ke esensialisme ya. Bilang bahwa Jepang itu tidak kalah baiknya gitu-gitulah ya. Saya juga pernah ada dalam diskusi seperti ini ketika saya mengemukakan bahwa misalnya di UI mulai populer studi Korea Selatan gitu. Terus ini juga terrefleksi di bagaimana kalau nggak salah ya sejak 2020-an tuh peminat ke maksudnya anak SMA yang berminat masuk ke program studi bahasa dan Korea itu angkanya sudah melampaui yang berminat untuk masuk ke sastra Jepang gitu. Nah, terus biasanya memang begitu ya diskusinya tuh apa balik lagi dong ke studi Jepang soalnya Jepang tuh masih keren kok gini begitu begini begitu soalnya di Jepang ada gini gitu. Nah tapi itu kayaknya bukan jawaban yang saya inginkan sih walaupun tentu kalau dari sudut pandang marketing studi Jepang ya, kita perlu menegaskan bahwa Jepang itu masih punya sesuatu. Tapi kalau jawaban idealis dari saya pribadi, kalau ditanya kenapa melakukan studi Jepang, kayaknya itu akan balik kepada sesuatu yang personal deh. Jadi mungkin kita ini adalah orang-orang yang pada akhirnya sepakat bahwa kita meminati Jepang dan sebagai orang humaniora kita akan memulai studi tentang manusia itu dengan contoh kasus Jepang karena ya nanti kalau ada waktu yang lain gue belajar juga sih tentang Korea dan Cina. Tapi sekarang mempertimbangkan keterbatasan atau mungkin keterbatasan kita seumur hidup, akhirnya kita jadi tanda petik harus memilih untuk ada di studi Jepang. Ini kayaknya jawabannya jadi kayak jawaban terpaksa gitu ya. Tapi saya juga sedang berusaha untuk menghindarkan diri dari membuat jawaban esensialis. Jadi saya sebenarnya masih belum tahu juga sih jawabannya gimana. Tapi misalnya saya balikin, Misal, ini ada Julius Sensei dan Aldi Sensei gitu ya. Saya pernah juga sih dalam diskusi yang mempertanyakan signifikansi studi Jepang. Terus
Bahkan orang-orang yang ada di studi Jepang sendiri juga mulai ngerasa, aduh kayaknya mulai harus belajar tentang Korea deh, tentang Cina deh. Udah mah muncul ini ya, pandangan-pandangan seperti ini yang memandang bahwa studi Jepang tuh nggak mungkin Jepang aja, harus sama tetangga-tetangganya juga. Itu satu. Satunya lagi adalah pandangan bahwa ini Jepang mulai loyo nih. Maksudnya masih penting nggak ya kita belajar tentang negara yang misalnya kekuatan ekonominya terus-terusan tergerus seperti ini. Nah, di tahap ini saya cuma bisa memberikan jawaban seperti itu tadi, sesuatu yang keluar dari subjektivitas dan preferensi pribadi saya gitu ya. Kalau Yuli Sensei dan Aldi Sensei, kenapa melakukan studi Jepang? Aldi Sensei, Apa sih pertanyaan itu? Kalau studi Jepang, kalau untuk masuknya itu kan karena dulu, ya sekarang juga sih, maksudnya otaku kan. Maksudnya ya kita akui aja lah bahwa mahasiswa yang memilih program studi Jepang juga 80% lebih juga pasti gara-gara anime lah, manga lah. Kalau zaman saya masih ada ya idol gitu ya, kayak Janis gitu-gitu. Itu kan popular culture gitu, tapi memang mungkin ini juga masing-masing pribadi beda-beda ya. Jadi biar kita nggak generalisasi. Cuman kalau saya itu um, selama menjadi penggiat studi Jepang itu saya bertumpu pada pengalaman pribadi. Maksudnya kan ya dulu pas saya kuliah, ini mahasiswa yang sini nggak tahu nih dosen-dosen yang udah punah itu kan mengajarkan ilmu-ilmu kejepangan itu sangat-sangat esensialis ya bahwa orang Jepang itu begini begini begini. Dulu saya percaya itu gitu karena saya juga yang menganggap bahwa Jepang itu unik lah gitu ya. Terus apa namanya? Akhirnya saya ke Jepang gitu, dapat beasiswa ke Jepang untuk belajar selama setahun dan ternyata memang pengalaman saya berbedalah dari apa yang dikatakan oleh dosen-dosen saya itu ya. Nah itu akhirnya tergugahlah saya untuk melanjutkan studi. Kemudian waktu itu karena saya lagi suka sastra dan ada sastra yang emang sangat beresonansi gitu ya dengan keyakinan saya pada saat itu sampai S3 pun juga sekarang saya menelitinya dengan apa yang saya alami di Jepang gitu. Jadi memang kenapa kalau masuk di Jepang ya tadi ya karena otaku kemudian mendapatkan bukan pencerahan siapa namanya sebuah kesadaran kritis gitu dari pengalaman dan akhirnya itu yang menjadi kikake kali ya untuk melakukan penelitian gitu maksudnya ya memang saya bertumpu pada pengalaman saya sendiri gitu cuman pasti yang kayak gitu Julius Sensei juga pasti beda lah. Terima kasih Hime Sensei. Terima kasih serangan baliknya. Ini semoga tidak menjadi perang dunia ke-10 ya. Skip berapa perang. Tapi kalau sebenarnya mungkin kalau saya coba abstraksikan ya, tapi bahwa satu yang saya dapatkan juga ya, insight yang saya dapatkan dari Sensei Aldri Sensei itu juga pertama keberangkatan atau mungkin yang membuat signifikansi studi Jepang berarti itu jangan-jangan memang pengalaman saya akan menyebutnya intersubjektivitas ya, karena pengalaman itu nggak terhubung dengan yang lain ya. Maksudnya kayak nggak mungkin antara saya sama teman saya yang sama-sama masuk studi Jepang tuh nggak terhubung dengan sama-sama nggak suka anime. Kenapa jadi kata nggak semua ya? Tapi maksudnya adalah sangat mungkin saya suka anime, teman saya suka anime, jadi saya giatin studi Jepang gitu. Jadi itu satu titik berangkat yang sebenarnya saling terhubung satu sama lain, tapi ketika dipikirkan tuh sangat personal, tapi punya titik keterhubungan gitu ya. Jadi hal itu yang saya rasa jadi jawaban saya juga jelas bahwa hal yang simpel ya, maksudnya pengalaman pribadi dan seterusnya itu menghubungkan saya dengan Jepang gitu ya.
Walaupun jawaban klasik saya sih, kalau dulu kenapa masuk sastra Jepang ya karena udah belajar bahasa Inggris, Mandarin, Jerman sempat nyentuh, ya udah pengen coba Jepang gitu. Tapi sama artinya Jepang itu kontingen di situ. Dia sesuatu yang possible, bukan niscaya gitu. Nggak harus orang belajar studi Jepang untuk bisa dapat insights begitu banyaknya. Tapi ketika dia masuk, harusnya dia dapat sesuatu gitu. Jadi itu yang saya yakini juga sampai sekarang. Jadi satu titik berangkat personal yang terhubung satu sama lain tuh justru yang bikin studi Jepang itu jadi meaningful. Emang konsekuensinya nggak harus ya. Jadi kayak yang nggak harus dari Jepang, kita dari Korea juga sangat bisa berkolaborasi, kita dari studi Cina juga sangat bisa berkolaborasi gitu. Tapi karena kita dari Jepang ya kita punya kewajiban untuk setidaknya bisa menjelaskan situasi di Jepang itu sendiri gimana yang terhubung sama kita gitu sih. Jadi semua jawaban yang tadi saya jawabkan itu juga tentu bagian yang mempertahankan saya juga merenungkan ya, dan maksudnya seterusnya dan kedepannya juga berharap jawaban ini juga bisa bertransformasi terus nih, artinya melihat sesama rekan-rekan saya yang nantinya juga menggiati studi Jepang itu bisa menceritakan subjektivitasnya ini untuk di-share bersama lewat space yang namanya Jepang ini gitu sih, agar lebih seru ya. Tambahan lagi karena tadi Yulio Sensei berbicara soal meaningfulness ya. Betulnya mungkin pertanyaan dari Himi Sensei yang menurut saya nggak terduga sih. Karena kita prodi Jepang ya, maksudnya kenapa masih nerusin studi Jepang gitu kan, sampai tadi ada omongan kalau misalnya orang Indonesia semua punya kesadaran bahwa Jepang udah bukan negara yang wah lagi. Walaupun mungkin itu nggak terjadi mungkin. Tapi itu menurut saya bukan hal yang mesti dikhawatirkan sih. Kita kan di FIB kita lihat juga ya jurusan-jurusan yang nggak terkenal kayak Belanda, Jawa gitu. Mereka masih ada aja kan gitu. Dan mereka masih tetap dapat grant, dapat apa gitu. Sebetulnya sebetulnya itu yang mesti ditekankan apa ya adalah meaningfulness-nya mungkin ya. Kita mungkin tidak akan separah Hong Kong waktu itu tuh. Saya pas di Jepang kan saya di Gakai saya di Cultural Typhoon itu ada satu panel dari Lingnan University di Hong Kong ya, dari Hong Kong, dan itu adalah satu-satunya universitas di Asia yang memang ada jurusan Cultural Studies-nya spesifik gitu kan. Kalau di kita kan nggak ada tuh ya jurusan Cultural Studies, di Jepang pun nggak ada jurusan Cultural Studies gitu. Ada tapi itu di bawah jurusan lain kan gitu. Maksudnya kayak di universitas saya aja di Intercultural Studies gitu yang memang dikenalnya oleh kementerian di sana itu ya sebagai jurusan yang mempelajari budaya, sama seperti di kita gitu. Padahal kan kalau cultural studies kita lihat dari nyawanya aja kan itu sebetulnya resistensi terhadap status quo, which is pemerintah gitu. Nah itu akhirnya panel yang dari Lingnan University itu mereka sama melakukan seperti yang ada di buku ini, tapi ajakan mereka itu adalah bagaimana membuat cultural studies itu menjadi lebih performative. Jadi judulnya performative turn of cultural studies. Kayaknya waktu itu Himi Sensei ada di situ juga di waktu itu kita di Keio. Nah itu kan mereka mengajak kita bagaimana untuk berpikir gimana ya, karena memang di Hong Kong itu kemungkinan jurusan-jurusan yang tidak perform in terms of economy gitu ya, tidak membawa keuntungan buat negara gitu kan, kapitalis sekali di situ kan. Jadi itu mungkin akan dihapus atau dileburkan dengan jurusan lain gitu. Ya walaupun akhirnya adalah masukan dari negara super kapitalis lainnya seperti Singapura bilang bahwa oh ya di kita tuh cultural studies sudah merge dengan apa namanya teknologi gitu, kemudian dengan science gitu. Terus ditanya lagi emang tujuannya buat apa? Oh kita emang misalnya science maju terus kita bikin penemuan, tapi kalau misalnya kita tidak ada sikap politis itu sainsnya bakal memakan humanisme gitu ya. Ya sebut aja kayak di serinya apa Netflix tuh Black Mirror gitu kan. Nah itu mungkin daripada ini juga dari pengalaman saya, daripada kita berfokus pada lokasinya, as in
wilayah gitu ya, Jepang gitu. Mungkin pengalaman kita bergumul dengan Jepang gitu, itu relevansinya dengan kita sendiri itu apa? Misalnya kalau saya kan di Jepang itu ya penelitian saya minoritas gitu kan. Jadi saya melihat minoritas gender dan seksual di Jepang itu dari Asia Tenggara. Mereka datang dari Asia Tenggara gimana? Dan saya melihat bahwa oh ya memang pergerakan mereka, movement mereka itu masih sangat terpengaruh, masih sangat terkolonisasi oleh semangat kebebasan di Amerika Serikat. Padahal fokus kita bukan itu, gitu ya. Nah itu saya bisa berargumen kalau saya tidak melakukan penelitian autoetnografi saya di Jepang, penemuan itu tidak akan ada, gitu. Dan akhirnya itu berujung ke sini, ada komunitas saya juga, komunitas queer, saya juga bisa memberikan banyak sekali, enggak banyak sekali ya, maksudnya insight yang apa ya, bisa membimbing komunitas itu untuk dapat membuat gerakan, untuk menavigasi hidupnya itu tidak ikut-ikutan ke barat gitu, tapi bagaimana kita meredefinisi kebebasan itu atau arti kehidupan seperti itu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita oke lah belajar Jepang gitu, tapi dari Jepang itu sebetulnya kita bisa dapat meaning apa gitu buat kehidupan kita sendiri gitu ya. Makanya saya juga tertarik sekali dengan penelitian-penelitian yang sebetulnya selain napak tanah juga sensitif dengan realita yang sangat berpengaruh pada kehidupan orang kita sendiri yang dekat dengan kita gitu. Misalnya penelitiannya Mas Reza tentang pekerja asing dari Indonesia di Jepang gitu ya, dan LPK itu kan juga walaupun Jepangnya itu seperti bukan kita mendefinisikan Jepang, tapi kan kita juga bisa melihat di situ bahwa oh saat Jepang sudah campur tangan di sini, berarti ada yang mesti kita urus di sini gitu loh. Karena ini berhubungan dengan kemanusiaan, misalnya kayak LPK yang liar itu gitu ya, dan itu kan mesti kita urus gitu. Jadi memang ujung-ujungnya akan menjadi bahasan yang ujung jurang juga, tapi ya meaningnya itu juga mesti dicari gitu ya. Kayak misalnya jurusan let's say Belanda gitu ya, yang orang Belandanya aja tuh tidak rekomen orang asing untuk belajar bahasa Belanda gitu, tapi at least mereka itu masih ada meaningnya saat mereka melihat sejarah Indonesia gitu di zaman Belanda tuh, dari pariwisata pas zaman Belanda itu seperti apa gitu. Jadi memang sebagai peneliti kita harus cari relevansinya dengan meaning di society kita sendiri itu apa sih. Saya juga udah, terima kasih. Aldrin saja bisa. Baik. Ya kita masih punya waktu deh. Kalau ada yang ingin didiskusikan, rekan-rekan yang ada di Zoom juga boleh. Melanjutkan yang tadi dibahas secara langsung maupun tidak langsung, tuh mungkin implikasinya adalah ke kita tahu dulu ada, bukan dulu ya, bahkan sampai sekarang ada wacana learning from Japan gitu. Bahkan kalau ini kita yang hadir di sini itu ini tempatnya di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Kalau dilihat salah satu tangga sini bisa lihat ada kantornya Learning from Japan Symposium. Itu program zaman dulunya PSI lah gitu ya. Nah, saya rasa program seperti itu lahir dari asumsi bahwa si objek yang dipelajari itu punya sesuatu yang penting untuk dipelajari. Maksudnya jadi keren gitu kan, keren atau bijaksana atau punya superioritas dalam hal tertentu gitu. Nah, tapi ini kan masalah perspektif, asumsi kita, cara pandang kita terhadap si objek itu.
Lalu kemudian kalau nanti suatu hari si Jepang ini tidak lagi dianggap keren, nah terus apa yang akan terjadi gitu ya? Itu satunya lagi, tapi emang juga em, saya rasa selalu ada apa ya, krisis eksistensial, lalu dipertanyakan signifikansinya dalam eh, konteks apa ya, prioritas dunia terhadap ya misalnya industrialisasi lah gitu ya, apa pertumbuhan ekonomi lah gitu lah misalnya ya. Dalam konteks kayak gini kan kita selalu ditanya ya, lo kalau belajar sastra Jepang mau kerja jadi apa? Kayak gitu ya. Ini pertanyaan yang valid aja sih, terutama kalau dikaitkan sama misalnya orang tua yang ngebayarin kita kuliah, gitu, gitu juga ya. Ini kan dianggap investasi. Tapi kalau kita dari sudut pandang peneliti, kok kayaknya seperti yang tadi Aldi Sensei bilang ya, contoh di mana Hong Kong, humaniora akhirnya ya suka ataupun tidak disukai akhirnya kemudian menjadi terpaksa meleburkan diri atau menyesuaikan diri dengan bidang-bidang lain. Saya rasa krisis itu terjadi secara global, banyak juga saya dengar universitas-universitas di Jepang di ranah humaniora yang akhirnya melakukan hal itu, apa program-program di Indonesia sastra Jepang yang akhirnya tutup gitu misalnya karena uh, masalah student intake gitu misalnya. Kan ini berkaitan dengan itu ya. Orang selalu, jadi kita ada urgensi untuk melakukan marketing terhadap si studi Jepang ini. Harus dibungkus-bungkus terus gitu. Nah, kayaknya ini juga kemudian yang jadi memunculkan merek-merek baru di dalam studi Jepang lah ya, termasuk yang saya kerjakan sendiri, New Frontiers gitu misalnya. Itu kan ya kalau jujur-jujuran itu upaya survival ya untuk membingkai ulang studi Jepang, menegaskan signifikansinya. Apakah itu perlu dilakukan? Kayaknya perlu juga branding jadinya. Studi Jepang buat apa sih? Saya juga pernah ada dalam ingat diskusi yang dipantik oleh Mas Vesa ya mengenai gimana orang-orang studi Jepang di Indonesia itu tidak menjadi rujukan untuk isu-isu berkaitan dengan Jepang. Makanya ini diskusi tahun lalu ya Mas Vesa. Terus kita juga mikir-mikir lagi ya, apakah kita tuh perlu merebranding seperti itu untuk mendapatkan atensi? Ini jawabannya bisa iya dan tidak sih. Tapi kita juga jadi menyadari bahwa kita ini dalam dunia yang ketika orang itu menjadi lebih semacam dihargai ketika dia itu bersuara lantang. Validitas mah nomor 2 lah. Orang kalau salah minta maaf aja. Tapi pokoknya viral aja dulu. Nah, sebagai orang akademik tuh mau bermain di ranah itu apa enggak ya? Jawaban langsungnya sih saya pengen bilang enggak. Tapi kalau lihat realitas, tanpa melakukan itu, lalu dengan cara apa kita akan mendapatkan perhatian? Nah, ini juga gitu ya. Saya pernah dengar juga bahwa di mana ya? Saya lupa nama negaranya, tapi ada satu universitas di negara itu yang akhirnya bikin jurusan komunikasi sains. Itu bukan sains ya, bukan, tapi maksudnya itu adalah sains yang tujuannya untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah. Soalnya kan biasanya penelitian-penelitian tuh dibahasakan dengan bahasa yang nggak santai, tidak accessible, susah lah, bahasa gampangnya susah. Jadi diperlukan kemahiran. Kayak saya rasa akademis itu ya termasuk saya sendiri berarti ya perlu meningkatkan kemampuan untuk membumikan hasil-hasil pemikiran yang dihasilkan di ranah humaniora masih dalam
masih perlu belajar gitu. Tapi ya apa ya? Saya ingat gimana di awal-awal karir saya sebagai dosen tuh kayaknya pingin dalam sebuah kalimat itu membombardir orang dengan istilah-istilah keren. Pokoknya bahasa tuh dibikin sesusah mungkin. Padahal kan tujuannya tuh supaya apa yang kita pikirkan tersampaikan ke orang ya. Nah, cuman jadinya kelamaan bikin bungkus supaya terlihat tampak pintar. Terus sampai akhirnya kayaknya sih apa yang mau saya sampaikan agak sulit dipahami oleh orang lain ya. Itu. Nah, jadi itu juga tantangan lain dari studi Jepang untuk bisa membahasakan hasil penelitiannya dengan bahasa yang lebih familiar. Itu satu sisi, tapi sisi lain penyederhanaan bahasa itu bisa juga jadinya mengorbankan validitas. Itu juga. Jadi ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan bersama. Baik. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Iya, Mas Faisal lagi pegang. Oke, perkenalkan nama saya Faisal. Mungkin saya agak ada sedikit kabar buruk ya. Nah, jadi ini saya bercontoh dari untuk LPDP ya. Tadi jadi LPDP itu sebelumnya untuk STEM itu dia hanya di angka 49%. STEM itu singkatan dari? Science. Nah, terus non-STEM itu tadi 51%. Tapi makin ke sini itu rupanya penerimaannya ini berubah. Jadi yang STEM itu meningkat sampai 56%, yang non-STEM 44%. Dan nanti rencananya dibocorin waktu sama orang LPDP-nya bahwa akan dikurangi yang non-STEM ini menjadi 40%. Jadi sampai ke angka, bisa ke angka itu gitu. Jadi memang boleh dibilang mungkin ada sedikit apa ya, saya nggak tahu apakah ini berpengaruh sama karena pemerintahannya apa enggak gitu ya. Cuman ya pinggir jurang gitu. Cuma memang ada sedikit ketidakpedulian soal itu gitu ya. Nah, cuma yang saya pikir kayak gini, kita akan selalu punya peluang untuk mencari urgensinya Jepang tuh di mana sih? Kalau saya bilang kita akan selalu punya peluang karena Jepang itu kalau di Indonesia sendiri kan masih kalau nggak salah investor nomor 4 ya. Investasi Jepang di Indonesia itu nomor 4. Terus partner dagang itu juga nomor 3. Jadi saya rasa segala hal di Indonesia itu masih akan banyak berhubungan dengan Jepang. Dan juga kalau misalkan kita dari melihat jurusan Korea gitu. Ketika jurusan Korea itu belajar soal pop culture-nya Korea gitu, Hallyu gitu. Mereka ini kan nggak akan lepas dari fakta bahwa Hallyu itu sebenarnya ngambil ininya dari Jepang sebenarnya. Secara ini para pelaku industrinya mereka memang mencontoh Jepang pada saat awal-awal ya. Gitu. Jadi saya rasa Jepang itu mungkin nggak akan kehilangan urgensinya untuk dipelajari itu sih. Mungkin. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas Faisal. Ini karena Mas Faisal kayaknya lagi berkontak dengan LPDP ya. Dia bilang gini, studi Jepang tuh bagian dari matematika gitu. Ini Menristek Distinya dekat sama Jepang kan ini. Ya. Mana ya? Kayaknya ini bukan masalah studi Jepang aja ya. Ini krisis eksistensialnya humaniora secara keseluruhan kan. Misalnya Mas Faisal bilang mau belajar filsafat gitu. Ditanya nggak tuh? Saya mau belajar sastra Jepang gitu. Saya mau belajar tentang haiku gitu. Bakal ditanya nggak itu apa tujuan fungsinya untuk pembangunan nasional Indonesia 2045? Waduh kan. Itu memang dikaitkan dengan RPJPN gitu. Tapi mungkin ya memang kalau dalam konteks Jepang karena hubungan-hubungan yang sedang dan diperkirakan akan terjadi,
mungkin menjawabnya jadi akan lebih mudah. Tapi misalnya gini deh, Mas Faisal, si kata Jepangnya diganti jadi saya mau belajar sastra Batak gitu. Ya, ada lah, ini di di Medan apa? USU ya. Kalau saya nggak salah ada jurusan sastra Batak ya. Nah, tapi mungkin itu bisa dikaitkan lah sama ya pemertahanan budaya atau sesuatu yang lain. Atau misalnya gini, kita bilang saya mau belajar tentang puisi Tagalog gitu. Udah nggak ada hubungannya sama itu. Kan jadi orang mikir ya. Nah itu gimana cara jawabnya? Kita mau bilang saya mau belajar tentang bahasa-bahasa di Fiji gitu. Nah dalam konteks industrialisasi seperti demikian masih nggak kejawab juga tuh. Itu satu. Satu lagi juga Jepang sebagai investor, Jepang sebagai donor dan lain-lain tuh iya oke dalam konteks kekinian. Tapi kan ada pertanyaannya sampai kapan? Ya kalau sampai terus-terusan nih, ya alhamdulillah ya. Tapi ketika kita terus melihat ada ujung dari itu, misalnya gini, saya tuh ngebayangin ya dalam konstelasi perang dingin, belajar bahasanya blok barat, bahasa Inggris, kayaknya keren. Sama juga belajar bahasanya negara-negara blok timur, keren. Makanya ada prodi Rusia di sini, di UI sama di Unpad kan. Nah, terus ketika konstelasi dunia itu runtuh, sekarang terus hanya dikuasai, boleh dibilang itulah ya, uh, apa, uh, terus belajar bahasa Rusia, belajar bahasanya Uni Soviet tuh jadi apakah nggak penting lagi? Gitu. Nah, terus sekarang kita juga dihadapkan pada situasi dunia ketika kondisi bukan dominasi Cina seperti itu ya. Terus kan tiba-tiba sekarang orang jadi pengen belajar bahasa Cina, belajar budaya Cina kayak gitu. Tapi kan pertanyaannya gitu lagi, sampai kapan ini? Jadi kayaknya ini pertanyaan nggak ada jawabannya ya. Maksudnya selalu ada sudut pandangnya. Um, ada sudut pandang marketing, ada sudut pandang keilmuan. Makanya ketika saya tadi disodori pertanyaan oleh Yuli Sensi, saya juga nahan-nahan diri sih. Nahan-nahan diri untuk tidak menimbulkan jawaban yang esensialis, yang membuat klaim bahwa Jepang tuh begini, begitu, begini, begitu. Nah, emang sih seperti kata Mas Pesa, kayaknya kalau melihat Jepang sih, kayaknya kita bisa dalam tanda petik aman gitu ya. Tapi kalau kita juga berusaha sok-sok memikirkan orang-orang dari humaniora yang memilih bagian studi area yang lain gitu misalnya pulau-pulau di Pasifik gitu misalnya. Terus kan orang jadi nanya ya, ini buat apa? Investor juga bukan, apa juga bukan. Nah, terus apakah secara ilmiah itu maknanya menjadi hilang? Saya pengen bilang enggak sih, tapi ya gitu. Itu adalah sudut pandang akademisi tanda petik murni gitu kali ya, yang mungkin nggak realistis juga karena ya kita harus hidup juga ya. Ya, kalau studi Jepang kita udah lihat apa yang terjadi, rebranding dengan berbagai merek lah. Saya juga ikut-ikutan bikin New Frontiers kayak gitu ya. Ya kan upaya branding ya. Ya. Tapi karena semua yang ada di tempat sini sih saya rasa terkait dengan studi Jepang, ya mungkin kita bisa bekerja bersama-sama untuk meyakinkan orang dulu mungkin bahwa apa yang kita kerjakan ini penting. Berarti kita harus bikin argumentasi sama-sama ya. Kembali masuk. Baik. Kita punya waktu dikit banget sih, tapi apakah ada yang masih ingin didiskusikan? Baik, kalau demikian sebelum mengakhiri, saya mohon izin untuk mengumumkan kegiatan-kegiatan PSG selanjutnya. Mas Anto boleh tolong di-share gambarnya? Bukan yang ini ya. Nah, oke.
Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya juga mohon izin mengumumkan bahwa pada tanggal 4 Februari, itu hari Kamis 2 minggu lagi. Hari Kamis jam 14 sampai 15.30, PSJUI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akan mengadakan The Ambassadorial Lecture on Japanese Studies yang ke-13. Yang akan menjadi pembicara adalah Pak Dubes ya, His Excellency Mr. Masaki Yasushi. Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan diri kalau berminat untuk hadir melalui link registrasi yang ada di sini. Sekali lagi saya umumkan acaranya adalah tanggal 4 Februari, hari Selasa 2 minggu lagi, jam 2 sampai jam 15.30. Di luar itu, kami juga tetap akan mengadakan kutu buku secara bulanan. Bulan depan juga akan ada lagi, mohon informasinya ditunggu. Demikian acara hari ini saya akhiri. Saya berharap bisa berjumpa dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pada acara-acara Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia berikutnya. Terima kasih hari ini atas partisipasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Teman-teman yang ada di Zoom, saya juga mohon izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmasati Ami ya. Terima kasih Ami. Oh iya, yang ada di Zoom mohon untuk mengisi absensi ini untuk pengiriman sertifikat elektronik. Terima kasih. Baik.